Cek cek 1 2. Ini mau nunggu pomat apa langsung aja? Langsung ya? Takutnya ganggu lagi sama pomat nggak ya? Ya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kasubdit Jatanras, di Treskrim Polda Lampung, Kasat Treskrim Kapolsek Natar, teman-teman media sekalian. Sore hari ini kita akan melaksanakan press conference ya berkaitan dengan ungkap kasus ya. Ini gabungan ya tim dari Polda Lampung di Treskrimum, kemudian juga Polres Lampung Selatan dan Polres Pringsewu. Karena memang ungkap kasus ini atau tersangka ini berkaitan beberapa kasus ya laporan polisi yang ada di wilayah Polda Lampung, di Pringsewu maupun di Polres Lampung Selatan. Jadi rekan sekalian, perlu kami sampaikan TSK yang kita amankan ini berdasarkan laporan polisi yang di Pringsewu, ini LP tanggal 11 Maret 2025, kemudian yang di Lampung Selatan ini LP tanggal 25 Mei yang sama-sama kita ketahui itu terjadinya curas ya. Sepeda motor juga akibatkan korban meninggal dunia. Kalau yang di Pringsewu ini pencabulan ya, pencabulan anak ya. Nah, alhamdulillah rekan-rekan tersangka ya berhasil diamankan, ditangkap di wilayah hukum Polres Pringsewu ya di Desa Waringin Sari ya di Polsek wilayah Polsek Sukoharjo ya. Berkaitan dengan itu rekan-rekan sekalian, ini kami nilai pelaku ini memang spesialis pencabulan iya ya, kemudian curanmor iya ya. Nah, mungkin khusus yang di Natar ya perlu kami sampaikan. Jadi setelah kejadian di Pringsewu, tersangka ini kabur ke arah kebun milik korban yang ada di Natar ya. Nah, di situ tersangka melihat ada sepeda motor si korban. Nah, niat awalnya hanya untuk mengambil sepeda motor ya. Kemudian setelah ingin membawa sepeda motor kabur, ditarik sama si korban ya. Terjadi tarik menarik. Kemudian tersangka ini mempelotkan celananya korban ya. Disitulah hasrat si tersangka ini melakukan persetubuhan ya. Nah, setelah terjadi persetubuhan ya, mungkin karena atas dasar itu ya itu tadi terjadilah mungkin pemukulan di situ ya, mengakibatkan korban ini meninggal dunia ya. Nah, berdasarkan itu ya kita dari Polda Lampung gabungan ya terus mengupayakan penyelidikan ya untuk bisa mengungkap siapa pelakunya, dan alhamdulillah ya kemarin jam sekitar jam 5 sore ya bisa ditangkap ya. Sampai saat ini kita lakukan proses penahanan di Polsek Natar ya, dan kita akan proses tuntas ya sampai dengan ke persidangan nanti di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Terhadap tersangka ya khususnya di kami ya, kami kenakan pasal 285 KUH pidana ya, kemudian pasal 338 KUH pidana ya, juga ini pasal 365 KUH pidana ya, ini juga ancamannya 15 sampai 20 tahun penjara. Ini juga kami nilai tergolong cukup ya sadis lah ya, karena pada saat kita amankan pun aritnya korban itu masih dibawa-bawa nih sama si tersangka itu. Nah,
Kita kemarin ambil keterangan pemeriksaan, kita tanya nih adiknya siapa ya, adiknya si korban. Jadi memang ini tergolong tersangka yang cukup ya kita kategorikan sadis lah ya. Mungkin itu rekan-rekan ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Terhadap ini kan dilakukan tindakan tegas terukur ya Bang. Apakah pada saat proses penangkapan melakukan perlawanan menggunakan arit atau seperti apa? Gimana? Dilakukan tembakan terhadap di kaki korban. Apakah waktu dilakukan penangkapan melakukan perlawanan menggunakan arit? Iya, jadi tersangka melakukan perlawanan ya pada saat upaya penangkapan yang mencoba melakukan perlawanan menggunakan arit ini ya, mengancam petugas menggunakan arit itu. Iya. Selama pelarian di mana dia? Nah ini selama pelarian muter-muter nih, muter-muter pindah-pindah ke Tanjung Bintang ya, ke Pringsewu, muter-muter terus ini. Memang hobinya masuk-masuk ke hutan-hutan ya, agak belut juga ini, agak lincah juga ya. Tapi alhamdulillah ya berkat kerja keras tim ya, gabungan semua, berkat doa kita semua bisa terungkap ya. Ini residivis kan? Pernah ya? Tadi kita pernah? Ini residivis ya, pernah juga kasus curat ya. Kebetulan pada saat Pak Budi Howo ini di Tanjung Bintang juga pernah dilakukan, pernah DPO ini, pernah DPO juga ini tersangka ini. Gitu. Untuk petunjuk dari pengejaran pelaku ini sendiri bisa diceritakan Pak Kapolres? Apakah dari sepeda motor korban mungkin? Ya, jadi kita mengawali itu pencarian itu kita menemukan sepeda motor korban itu ada di rumahnya tersangka. Nah, dari itulah bukti petunjuk mengarah patut diduga ya tersangka pembunuhan di Natar ini si Joni ini. Ya, kemudian kita kembangkan penyelidikan ya, kita upaya pencarian awalnya Tanjung Bintang, kita upayakan saat itu ternyata lari lagi ya. Intinya dia ini memang ya cukup lincah lah ya, cukup lincah, namun itu tadi ya namanya nasib bujur gitu ya kira-kira ya. Ya akhirnya dapat juga di Pringsewu karena kebetulan keluarganya ada di Pringsewu ya, tidak jauh di sana dan kita bisa ungkap mungkin itu ya. Cukup ya? Cukup ya, makasih ya. Mungkin Pak Kasubit bisa menjelaskan kasus yang di Pringsewu detailnya seperti apa? Pak Kapolres, mungkin yang bisa kami tambahkan terkait dengan tersangka seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Jadi dalam pelariannya ini tersangka ini sering berganti-ganti sepeda motor. Jadi dia sering ngambil sepeda motor orang yang ada di rumah ataupun di kebun yang dipergunakan oleh dia. Tetapi setelah dipergunakan ditinggal lagi, berangkat lagi. Jadi memang dari kejadian yang penemuan mayat setelah kita olah TKP bersama dengan Polsek dan juga Polres, kebetulan kemarin juga kita datangkan tim dari Puslapor terkait dengan DNA. Kebetulan kemarin juga batu yang jadi barang bukti juga sudah diambil dan memang sudah kita cek, memang darah korban adalah darah yang ada di batu yang dipergunakan untuk memukul atau yang digunakan oleh tersangka. Jadi nanti setelah ini mungkin juga DNA dari tersangka ini akan kita kirimkan untuk memperkuat pembuktian, walaupun dia sudah mengaku tapi tetap secara ilmiah atau secara saintifik akan kita kirimkan DNA-nya untuk bersesuaian dengan sperma yang tertinggal di kemaluan korban. Mungkin itu tambahan. Untuk kasus yang di Pringsewu sendiri? Jadi untuk kasus yang di Pringsewu itu ada korban berusia 15 tahun. Jadi kasusnya kasus pencabulan dilaporkan oleh orang tua korban. Kebetulan kemarin pada saat pelaku ini mau digerebek di daerah Natar itu adalah kasus yang di Pringsewu. Sehingga setelah tersangka ini atau pelaku ini kabur, dia bersembunyi di kebun miliknya korban yang di Natar. Nah, di saat itulah dia melihat mungkin mau mengambil sepeda motor dari korban dan terjadilah kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk kasusnya sendiri ditangani oleh Polres Pringsewu, nanti akan dijerat dengan pasal 76 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Nomor
23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan untuk berkasnya sendiri akan diproses di Polres Pringsewu. Jadi yang dari data yang kita ikuti nih perjalanan si tersangka nih keluar masuk hutan. Jadi di Tanjung Bintang sendiri dia ada mengambil 2 motor, terus di daerah kembali lagi ke sini ke Natar dan juga sampai ke Pringsewu sana itu ada 1 motor yang diambil. Akan tetapi motor-motor tersebut biasanya ditaruh di rumah warga, setelah itu dia masuk lagi kembali ke dalam hutan karena memang dia ini tidurnya nggak pernah di dalam rumah atau di satu tempat, dia selalu berpindah-pindah. Kalau untuk korban meninggalnya akibat benda tumpul. Iya, batu yang sudah dicek di puslapor kemarin untuk darat. Terima kasih. Pak, dia ini ada kelainan seksual nggak? Selama, terus yang kedua, pihak keluarga ada ngebantu dia nggak selama pelarian? Kalau pihak keluarga malah membantu polisi, ya mencari dia karena memang kemarin dia malah sempat ngambil anaknya selama beberapa hari. Sempat ngambil anaknya dibawa ke hutan di Sandra, tapi bisa kita ambil lagi anaknya. Nggak apa-apa. Sedikit Pak, tadi untuk disandra anaknya tadi seperti apa Pak? Pakai mic Pak? Ayo Pak. Jadi kemarin sempat tersangka ini pulang ke rumah istrinya dan istrinya menyampaikan ke kita bahwa dia ada. Setelah itu kita bergerak ke daerah Sukoharjo di tempat istrinya. Sesampainya di sana dia dari keterangan istrinya memang anaknya sempat dibawa 2 hari kalau nggak salah, dibawa oleh dia dengan ancaman bahwa dia harus kabur bersama dengan istrinya, tapi istrinya nggak mau. Akhirnya anaknya dipulangkan ke keluarganya, dikembalikan dan dia kembali kabur lagi ke hutan. Anaknya cewek cowok? Anaknya perempuan, umur 5 tahun ya, 5 tahun. Karena anaknya mungkin rewel, ikut sama dia sampai sakit, akhirnya dikembalikan. Terima kasih. Ya, tanya-tanya pelaku. Tanya. Ya, ngambil gambar sama. Tanya apa? Bedul. Tanya bedul. Saya dan Psikopat. Nah, Psikopat ini nih.